Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana pagi hari ini? Baik. Baik? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Oke, bahagia. Oke, salah satu bisa pimpin doa ya sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Aidil bisa dipimpin? Sekarang mulai. Sudah selesai. Ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari hal yang menarik. Siapa yang sudah tahu kita akan mempelajari apa? Gibah. Oh iya. Nanti kita akan mempelajari gibah. Tapi sebelumnya Bu Rifa pengen ngecek hadirin kalian. Hari ini teman-teman kalian yang nggak berangkat siapa? Berangkat semuanya ya? Oke, berangkat semuanya. Dan terus sekarang semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya. Ya, kalian cek kerapian dari teman kalian. Samping kanan, samping kiri, ditengok. Teman kalian udah rapi belum? Udah cantik-cantik belum? Udah ganteng belum? Sudah belum? Sudah rapi? Sudah? Oke, bisa duduk kembali. Nah, artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, hari ini seperti yang kalian tadi sampaikan, kita akan mempelajari mengenai menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, selanjutnya Bu Rifa ingin tanya sama kalian, pernahkah kalian mendengar atau menceritakan berita ataupun informasi kepada orang lain? Pernah nggak? Pernah nggak ngomongin orang? Nah, apa yang kalian rasakan? Sekar gimana Sekar? Kalau pas lagi ceritain mungkin satu ya, di situ langsung kalau udah selesai ceritanya juga kita langsung kayak menyadari gitu, oh nggak baik cerita kayak gitu. Oke. Nah, maka demikian nanti kita akan mempelajari mengenai gibah agar kehidupan kita, hidup kita bisa lebih damai dan juga tenang. Bu Rifa ada quotes yang menarik nih. Cukup cabai aja yang pedas. Lisanmu jangan. Nah, cukup tutup telinga ketika tidak mampu menutup mulut orang. Maka demikian kita harus menjaga lisan kita, karena ucapan kita memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Pengaruh terhadap apa? Pengaruh terhadap hubungan sosial, kepribadian, bahkan tanggung jawab moral. Nah, hari ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi yang menyatakan bahwasanya tidaklah manusia kita pelajari kemarin apa? Iman kepada malaikat. Nah, agar kita bisa mereview pembelajaran yang sebelumnya, kita review dengan bernyanyi ya. Oke, kita bernyanyi sama-sama. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima dan enam, Munkar dan Nakir menanyakan amal itu. Sudah tahu. Tadi tugas malaikat Jibril tadi apa? Menyampaikan Pak? Kalau malaikat dia berada di samping kanan dan samping kiri namanya apa? Malaikat Rakib dan yang tugasnya menjaga pintu surga siapa? Paham? Jadi Bu Rifana ini akan bisa
cemas pada Faati, pada Sekar. Iya siapa? Jihan ya. Tadi kamu dapat informasi apa? Oh, pernah suka nggak manis ya? Gitu. Kalau kelompoknya Jihan, sangat sulit mengganya. Nah, mengapa kita perlu berhati-hati dalam menjaga lisan kita? Mengapa? Jihan, kenapa lisan kita perlu dijaga? Oke, takut menyakiti orang lain. Itu menjelaskan pengertian gibah, terus menciptakan dan memisahkan dengan menjauhi gibah, memahami cara menjauhi gibah, dan juga kalian bisa. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran DBL atau Discovery Based Learning, di mana nanti kita akan memulai pembelajaran ini dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada simulasi, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga eksplorasi, yang keempat penemuan, dan yang terakhir adalah diskusi dan refleksi. Nah, di dalam pembelajaran kali ini nanti Briva akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti kalian akan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, baik itu secara visual, auditory, dan kinestetik. Selain kalian belajar sesuai dengan gaya belajar kalian, kita nanti akan ada diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi konten. Selanjutnya, Briva akan menjelaskan aspek penilaian kita hari ini. Nah, untuk kelompok visual, Briva nanti akan menilai berdasarkan kejelasan pesan, kreativitas desain, kesesuaian isi, dan juga keterbacaan sebuah teks seperti itu. Nah, untuk kelompok auditory, Briva nanti akan menilai mengenai apa kejelasan isi, kreativitas penyampaian, keterlibatan audiens, dan juga kepatuhan pada tema. Nah, yang terakhir untuk kelompok kinestetik, Briva nanti akan menilai keaslian situasi, selanjutnya kemampuan komunikasi, penyelesaian masalah, dan juga keterlibatan teman. Begitu. Nah, untuk menggali pemahaman awal kalian, Briva menyiapkan sebuah kuis. Nah, silahkan kalian standby di depan. Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan kuis di Quizzes.
Oke, sudah selesai semuanya ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian cermati dan pahami. Kalian perhatikan video pendek yang Bu Rifa tampilkan. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi. Selanjutnya, Bu Rifa akan memberikan sebuah pertanyaan di mana nanti kalian akan mendiskusikan pertanyaan yang Bu Rifa sampaikan kepada teman-teman kalian. Nah, ini sebagai langkah awal kalian untuk mengidentifikasi sebuah masalah. Hasil ceritanya, kalian semuanya sudah bisa memahami dasar-dasar gibah. Nah, untuk kelompoknya Faatik, Bu Rifa pengen kalian jelaskan bagaimana gibah dapat mempengaruhi hubungan antar teman. Ya. Yang kelompoknya Jihan, berikan solusi strategis untuk mencegah gibah terjadi dalam kelompok ataupun komunitas. Terus kelompoknya Edil yang nomor 3, berikan contoh situasi nyata dan cara mengatasinya agar tidak terjebak dalam. Biasanya waktu istirahat sekolah kan banyak yang berbicara. Di situ mesti ada orang yang berinisiatif untuk membicarakan keburukan orangnya. Padahal awalnya itu cuma bicarain hal-hal sekolah. Tapi tiba-tiba ada orang yang membicarakan seperti, itu loh, dia itu kalau makan mesti kecape. Iya, Itu kita misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang ingin bergibah atau sedang bergibah itu sebaiknya kita memberikan saran atau nasihat atau mengalihkan topik ini. Silahkan kalian melakukan eksplorasi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Bu Rifa sudah siapkan barcode, di mana barcode ini ada 3 hal. Yang pertama barcode untuk kelompok visual, yang kedua barcode untuk kelompok auditory, dan yang ketiga adalah barcode untuk kelompok kinestetik. Begitu ya. Ya, artikel. Silakan kalian baca artikelnya untuk yang kelompok visual. Berdasarkan hasil eksplorasi, silahkan kalian membuat sebuah karya ataupun produk, baik itu kelompok visual, kelompok auditori, maupun kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok visual silahkan kalian buat poster digital. Untuk kelompok auditori silahkan buat lagu sederhana. Dan untuk kelompok kinestetik buatlah sebuah drama, di mana masing-masing dari sebuah karya kalian nanti akan kalian presentasikan, begitu ya. Auditori, visual, dan kinestetik. Nah ini, oke, bisa kalian diskusikan? Boleh kalian diskusikan.
Oke ya, kelompok auditori bisa ke depan. Beri tepuk tangan. Ya. Kami ingin menyanyikan lagu yang berjudul Menghindari Gibah. Gibah adalah perbuatan mungkar, ngomong sana sini paling lihai, perbuatan paling menyebalkan di dunia. Oh, jelas gibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadina Endra Wicaksono dari kelas 7. Bahwasanya ada pengertian gibah, akibat gibah dan hikmah mencari gibah. Ternyata ketika kita bergibah itu akibatnya banyak banget, nggak cuma dosa aja, tapi juga bisa menimbulkan rasa kebencian, ya. Nah itu diakibatkan sifat apa? Iri sama teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita disini sama kakak kelas, padahal dia juga gitu. Jangan gibah, karena gibah itu disamakan dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Kalian emangnya mau disuruh makan bangkai daging saudara kalian sendiri? Ah, aku gak mau dah, aku hilang, maaf ya. Yaudah, ayo kita jajan. Kan saran sama teman kalian, diingatkan sama temennya kayak gitu, bahwasanya kalau kalian menggibah nanti. Setelah kita melakukan diskusi, beliau akan menambahkan beberapa hal. Untuk yang pertama, keamanan gibah itu sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat keberapa? 12. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad-dhanni inna ba'dad-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bagaimana artinya? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari berbasangka itu apa? Dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudarinya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa benci kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana dengan penyebab gibah? Nah, untuk penyebab gibah ada beberapa hal. Untuk yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Selanjutnya, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Balas dendam. Selanjutnya, amarah yang tidak terkendali. Nah ini, kadang-kadang kita sedang marah dan amarah ini bisa menyebabkan adanya gibah. Yang terakhir adalah bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tentu dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita juga akan bisa turut mencontoh apa yang mereka lakukan. Tentu juga kita akan melakukan hal yang baik seperti itu. Nah selanjutnya, menyadari diri bahwa Allah SWT itu membenci orang-orang yang membenci saudaranya sendiri, membenci seseorang. Nah selanjutnya,
yang perlu kita lakukan, berintrospeksi di diri. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna, tentu memiliki kelebihannya masing-masing dan juga kekurangannya masing-masing. Lalu kita bisa menjaga lisan dan juga tetap berpikir positif. Dan yang terakhir, mohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dengan orang-orang yang tidak baik. Gibah tidak baik. Gibah tidak baik. Betul. Selanjutnya apa? Apa? Menghindari gibah. Ya boleh, kesimpulannya menghindari gibah. Tidak terjebak dalam gibah yaitu 1. Mengalihkan topik pembicaraan, 2. Bersikap netral dan tidak FOMO. Oke. Tidak FOMO itu apa? Tidak ikut-ikutan. Tidak FOMO, tidak ikut-ikut. Nah, Belifa pengen tanya sama kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Ada hal yang bikin kalian senang itu apa contohnya? Ada yang dari kelompok visual membuat poster, kelompok auditory membuat lagu, kinestetik bermain ya, seru kan? Apa yang kamu inginkan untuk kegiatan belajar kita berikutnya? Apa yang kalian pengen? Bu, kita nanti bikin apa gitu? Bikin drama lagi tuh. Mau bikin drama lagi. Terus siapa lagi? Bikin lagu lagi. Oh, ketagihan nih. Ada lagi? Membuat poster lagi. Ya kita nanti mencoba hal-hal yang lainnya. Untuk rencana aksi nanti di rumah tuliskan 1 langkah konkret yang akan kamu lakukan untuk menghindari gibah. Ya, menuliskan 1 langkah konkret untuk menghindari gibah. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ada yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya kita harus selalu menghindari gibah karena gibah merupakan akhlak yang tercela seperti itu. Ketika kalian sedang berkumpul dengan teman-teman kalian, cobalah untuk melakukan hal-hal yang positif untuk menghindari gibah. Maka demikian, kalian semua sangat luar biasa sekali. Terima kasih apresiasi yang sangat luar biasa. Dan semoga kedepannya kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita harus berdoa agar ilmu yang kalian cari, pengetahuan yang kalian dapatkan menjadi berkah. Edil bisa dibimbing berdoanya. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Beri akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.